Hai, apa kabar? Kali ini saya akan mereview sebuah film yang menurut saya agak konyol. Awal ceritanya di saat saya melihat bilang ini menerima anugerah film terbaik Awards tahun 2019. Akhirnya saya pun tertarik untuk menonton, ternyata penghargaan itu memang pantas diberikan. Pemeran utamanya adalah artis senior Korea Song Kang-ho. Film tersebut berjudul Parasit. Oke, langsung saja kita simak review lengkap. Silakan subscribe dan share video ini jika kamu senang. Selamat menyaksikan. Film ini menceritakan tentang kehidupan sebuah keluarga sederhana yang tinggal di sebuah basement yang sempit. Seorang ayah, ibu, yang memiliki 2 orang anak putra dan putri, Ki Weo dan Ki Jaung. Saking susahnya, untuk mendapatkan sinyal handphone pun mereka bersusah payah. Hanya mendapatkan wifi gratis dari rumah tetangga. Mereka semua pengangguran. Awalnya ayahnya bekerja sebagai sopir taksi yang sudah dipecat. Karena itu istrinya selalu menyindir suaminya yang hanya malas-malasan. Kehidupan mereka sangat susah untuk makan setiap hari pun terbatas, bahkan makanannya pun berbagi dengan kecoa. Pekerjaan keluarga mereka adalah mengambil upah melipat kotak pizza yang dilakukan bersama-sama dengan bayaran yang sangat murah. Satu hari Kiwo kedatangan temannya datang sambil membawa sebuah kotak yang berisi batu yang menurutnya batu keberuntungan hadiah kakeknya. Sepertinya benar itulah awal perubahan yang terjadi pada keluarga tersebut. Temannya itu juga menawarkan Kiwo pekerjaan sebagai guru les bahasa Inggris untuk menggantikannya, karena dia harus melanjutkan kuliah ke luar negeri. Murid tersebut adalah putri seorang keluarga kaya raya. Awalnya Ki Weo menolak dan merasa tidak pantas, namun temannya mendesak dengan berbagai alasan. Setelah berpikir, Ki Weo pun menerima tawaran tersebut, karena sedikit banyak ia pernah mempelajari bahasa Inggris saat wajib militer. Namun Ki Weo harus berpura-pura menjadi Kevin, seorang mahasiswa di Oxford University, karena sebenarnya ia adalah pengangguran. Lalu yang memanfaatkan keahlian adiknya Ki Jaung untuk membuat piagam atau surat keterangan belajar di Oxford, tetapi sebenarnya palsu, untuk memperkuat bukti kebohongannya. Menurutnya itu sah-sah saja karena memang Kevin berencana akan kuliah di tempat tersebut. Besokan harinya Ki Weo memulai misinya. Datang ke rumah keluarga kaya tersebut untuk mengajar bahasa Inggris menggantikan temannya. Ia merasa takjub melihat kemegahan rumah tersebut dan keramahan keluarga itu, bahkan keramahan seorang pembantu. Rumah yang megah itu dirancang oleh pemilik rumah itu sendiri karena ia adalah seorang arsitek dan ahli teknologi. Rumah tersebut ditempati oleh 5 orang. Suami, istri, dengan 2 orang anak, seorang anak gadis bernama Dahye dan seorang yang anak laki-laki yang masih kecil bernama Dasong, serta seorang sopir yang bekerja di situ tapi ia tidak tinggal di rumah tersebut. Pertama-tama yang dilakukan oleh ibu kaya adalah mengecek identitas dan kelayakan Ki Weo alias Kevin yang akan mengajar putrinya. Ibu muda tampak tertarik dan akhirnya menyetujui si pemuda untuk langsung mengajar pada hari itu juga. Kevin berusaha mengajar dengan profesional karena ia selalu dipantau oleh ibu muda. Ia memberikan tips-tips belajar yang baik, yakni selalu fokus. Ternyata cara itu berhasil mengesankan ibu muda dan putrinya. Ternyata ia langsung menerima gaji bulan pertama. Sejumlah gaji yang diterima temannya ditambah tips inflasi. Sebelum pulang, ibu muda memperkenalkan putranya Dasong yang agresif, yang ternyata juga punya hobi melukis hal-hal yang abstrak. Ibu muda senang dengan bakat putranya itu, namun dia mengeluhkan tidak ada guru yang mampu bertahan untuk mengajarkan Dasong karena saking bandel dan agresifnya si anak. Di sini mulailah akar pemuda itu pun jalan. Ia kembali berpura-pura kenal dengan seseorang yang dianggapnya mampu untuk mengajarkan Dasong seni.
Ayo tebak siapa kira-kira orang yang direkomendasikannya. Iya betul, dia merekomendasikan adiknya sendiri Ki Jeong dengan merubah nama menjadi Jessica, namun tentu saja identitas itu dirahasiakannya. Keesokan harinya Kevin dan Jessica datang ke rumah tersebut. Tanpa diduga, ternyata Dahye cemburu dengan Kevin saat ia bersama Jessica bertemu ibunya. Tetapi Kevin pandai mengelak tuduhan Dahye. Ternyata diam-diam Dahye jatuh hati dengan Kevin. Adegan beralih ke Jessica. Sama seperti Kevin, Ibu Dasong juga senantiasa memata-matai Jessica untuk melihat keahlian Jessica dalam mengajar. Sama halnya Kevin, Jessica juga pandai berpura-pura profesional untuk mengesankan Ibu Dasong. Bahkan ia berhasil mengelabui Ibu Dasong untuk membayar mahal pada kelas terapi seninya. Tak lama kemudian tampak suami ibu muda itu pulang. Setelah berkenalan, ia menyuruh supirnya untuk mengantar Jessica pulang, karena sudah malam. Dalam perjalanan sang supir tanpa merayu Jessica untuk mengantar sampai ke rumah, tapi Jessica menolak, bahkan ia telah membuat siasat untuk menjerumuskan sang supir. Dengan sengaja ia melepas pakaian dalamnya dan menyalipkannya di belakang kursi sang supir. Tampaknya ada muslihat yang sengaja ia rancang. Tampaknya muslihat mereka segera berlanjut. Di saat makan bersama di sebuah restoran, Kevin dan Jessica merancang pertualangan selanjutnya. Tak lama kemudian, muslihat Jessica menyelipkan pakaian dalamnya di kursi sopir, membuahkan hasil. Dia menemukan pakaian dalam itu dan mencurigai sang supir. Lalu kejadian itu diceritakan kepada istrinya. Mereka sama-sama curiga akan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh supirnya. Mereka mengira sang sopir melakukan mesum di dalam mobil mereka saat di luar tugas. Bahkan mereka mencurigai kalau si supir bisa jadi juga menggunakan narkotika. Agar kecurigaannya tidak diketahui, suaminya meminta sang istri mencari alasan untuk memecat sopir tersebut. Ia berpesan agar jangan menyinggung masalah ditemukannya pakaian dalam di mobil. Seketika Jessica turun dari lantai 2 setelah selesai mengajar. Dasong ibu muda itu bertanya kepada Jessica perihal supir yang mengantarnya malam itu. Dia memastikan Jessica baik-baik saja. Jessica mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Jessica pura-pura bertanya emangnya ada apa dengan supir itu. Ibu muda mengelak untuk menceritakan, dan ia mengatakan bahwa sang sopir sudah diberhentikan karena satu alasan. Jessica pura-pura tidak tahu padahal dialah penyebabnya. Jessica mulai dengan strategi barunya, ia merekomendasikan seorang supir yang berpengalaman yang mungkin bisa menggantikan posisi supir yang sudah berhenti. Dapat ditebak siapa orang yang direkomendasikan itu? Ya betul sekali, ayahnya yang ia rekomendasikan. Akhirnya ayahnya pun diperkenalkan dengan keluarga kaya itu. Nama samaran ayahnya adalah Paman Kim. Karena ayahnya sudah lama tidak menjadi sopir, mereka harus mencari care untuk mencoba fitur-fitur pada mobil baru, agar terkesan profesional dalam menyetir. Mereka sengaja mendatangi showroom mobil untuk coba-coba. Akhirnya Paman Kim menjumpai ayah Dasong di tempat kerjanya. Singkat cerita ia pun resmi menjadi driver baru itu. Selanjutnya mereka mulai menyusun rencana bagaimana ibunya juga bisa bekerja di sana. Setelah mendapat informasi, ternyata pembantu itu alergi dengan buah persik, yang dapat membuatnya sesak nafas dan batuk-batuk. Lalu rencana pun dimulai, kali ini ayahnya yang berperan sebagai eksekutor. Kepada ibu muda, ia berpura-pura mengaku bertemu pembantu itu di rumah sakit dan bercerita bahwa ia menderita batuk darah TBC. Rencana pun berlanjut saat tiba di rumah. Jessica dan Paman Kim pun melakukan rencananya.
Singkat cerita, Bima pembantu itu pun dipecat. Suami kaya mulai mengeluh dengan kondisi rumah yang tidak ada pembantu, ketika Paman Kim merekomendasikan sebuah perusahaan jasa pembantu. Padahal sebenarnya istrinya yang direkomendasikan, Ibu Jessica dan Kevin. Akhirnya satu keluarga miskin itu pun bekerja di rumah yang sama, tentu dengan merahasiakan identitas mereka. Kecurigaan mulai kelihatan di saat Dasong mencium aroma pakaian mereka sama. Ya pasti sama karena mereka satu keluarga. Akhirnya keluarga itu terpaksa harus mencuci dengan 4 jenis pewangi. Suatu hari keluarga kaya itu pergi liburan saat ulang tahun Dasong. Dan seketika keluarga miskin itu berpesta dan menikmati fasilitas rumah mewah. Pada malam itu hujan turun sangat deras, mereka mabuk-mabukan di ruang tamu. Tak lama kemudian terdengar suara bel, tampak dari CCTV, pembantu lama yang sudah dipecat datang kembali. Ia meminta izin masuk dengan alasan ingin mengambil sesuatu yang ketinggalan. Setelah diizinkan masuk, mantan pembantu itu turun ke basement di dekat dapur. Ternyata selama ia bekerja di sana, dia telah menyembunyikan suaminya di bawah basement rumah si kaya, bersembunyi lari dari hutang. Karena penasaran, Ibu Jessica ikut turun ke bawah, diikuti oleh Paman Kim dan Kevin, karena mereka penasaran. Namun tiba-tiba mereka semua terjatuh. Dan keluar dari mulut Kevin kata-kata ayah kepada Paman Kim. Rahasia pun terbongkar. Mantan pembantu itu pun mengetahui kedok mereka. Ia memvideokan dan berniat mengadukan kepada pemilik rumah. Keluarga Kim disandra di ruang tamu, namun di saat terlena mereka segera merampas handphone itu. Terjadilah perkelahian dan akhirnya dimenangkan oleh keluarga Kim. Tiba-tiba terdengar suara telepon berdering, ternyata kata-kata keluarga Dasong membatalkan liburannya akibat hujan badai yang deras. Dan dia kembali ke rumah, dan meminta pembantu memasakkan mie kesukaan Dasong. Akhirnya mereka sekeluarga mengurung mantan pembantu beserta suaminya kembali ke bunker basement. Jessica, Kevin dan ayahnya bersembunyi di ruang tamu. Suami mantan pembantu itu mencoba meminta tolong melalui kode Morse lewat saklar lampu di ruang basement. Namun sia-sia. Saat lengah, mantan pembantu itu berhasil naik kembali ke rumah, namun dia ditendang sampai akhirnya terjatuh, dan kepalanya terbentur. Akhirnya ia mati. Malam itu, suami kaya dan ibu muda terpaksa tidur di ruang tamu, karena putranya yang kecil Dasong minta berkemah di halaman rumah. Kevin dan yang sedang bersembunyi, terpaksa harus menunggu waktu yang tepat untuk kabur. Saat pemilik rumah sudah terlelap tidur, mereka bertiga kabur di tengah hujan yang deras kembali ke rumah. Namun begitu sampai di kediamannya, mereka dapati rumah mereka terendam banjir dan terpaksa harus menyelamatkan barang-barang yang tersisa dan tak lupa Kevin membawa batu keberuntungan. Keluarga Kim akhirnya dibawa ke pengungsian. Beberapa hari kemudian keluarga kaya itu mengadakan pesta ulang tahun Dasong di halaman rumah. Jessica juga diundang. Dahye meminta izin agar Kevin juga diundang. Akhirnya mereka semua hadir. Namun hati mereka sedang kalut memikirkan apa yang telah terjadi, tapi mereka sudah menyusun rencana. Saat pesta berlangsung, Kevin turun ke basement membawa batu keberuntungan. Dia berniat membunuh suami mantan pembantu yang dikurung, agar masalah mereka selesai tanpa diduga. Ia kalah bertarung dan pingsan. Suami mantan pembantu itu akhirnya berhasil keluar. Ia pergi ke halaman tempat pesta, dan menusuk Jessica. Melihat kejadian itu Dasong pingsan. Suami kaya bergegas menolong anaknya, dan meminta Paman Kim membawa ke rumah sakit. Namun Paman Kim tidak bergerak karena ia sedang bersama Jessica putrinya yang tertusuk. Melihat hal itu suami kaya marah, saat ia mengambil kunci dan akan mengantar anaknya sendiri, Paman Kim membunuhnya. Lalu ia melarikan diri.
Kevin dan ibunya akhirnya didakwa bersalah dan menjalani hukuman percobaan. Kevin sempat mengalami gegar otak, yang menyebabkan ia selalu tertawa sendiri. Hasil penyelidikan polisi tidak dapat menemukan di mana Paman Kin melarikan diri, ternyata ia bersembunyi di bunker basement rumah tersebut, lewat garasi. Kini giliran dia yang mendekam di situ. Kevin akhirnya tahu bahwa ayahnya berada di bunker, setelah ia melihat lampu kode Morse yang berkedip di rumah itu, dan menerjemahkannya. Saat ini rumah itu sudah dijual ke orang lain, dengan diam-diam ayahnya harus menyelinap ke dapur untuk mendapatkan makanan. Kevin pun membalas surat, dia mengatakan ia akan bekerja keras agar suatu saat ia berhasil membeli rumah itu. Bagaimana filmnya kawan-kawan, konyol bukan? Begitulah akhir dari film panjang yang berjudul Parasit. Sampai ketemu lagi pada review film-film menarik lainnya. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.